Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rustardiani dari Gizi 5C NIM 1907026101. Di sini saya akan memberikan pemaparan tentang edukasi gizi tentang hipertensi. Video ini disusun guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan gizi dengan dosen pengampu Ibu Badita Kurniasanti, SKMN Gizi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di atas normal yang ditandai dengan angka sistolik dan diastolik pada pemeriksaan tekanan darah di atas normal. Berikut beberapa klasifikasi atau kategori tekanan darah. 1. Normal. Tekanan darah normal, tekanan darah sistoliknya yaitu kurang dari 120 mm Hg. Diastoliknya yaitu kurang dari 80 mmHg. Yang kedua yaitu prehipertensi. Tekanan darah prehipertensi memiliki tekanan darah sistolik 120 sampai dengan 139 mmHg serta diastoliknya yaitu 80 sampai 90 mmHg. Yang ketiga yaitu hipertensi stage 1. Hipertensi stage 1 memiliki tekanan sistolik 140 sampai dengan 159 mmHg. Tekanan diastoliknya yaitu 90 sampai dengan 99 mmHg. Yang keempat yaitu hipertensi stage 2. Hipertensi stage 2 ini sistoliknya yaitu lebih dari 159 mmHg dan diastoliknya yaitu lebih dari 100 mmHg. Selanjutnya yaitu pembagian hipertensi berdasarkan etiologi atau penyebabnya. Hipertensi dibagi menjadi dua yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer atau esensial ini adalah hipertensi yang 90% tidak diketahui penyebabnya. Berikut beberapa faktor yang berkaitan dengan hipertensi esensial atau hipertensi primer, yaitu 1. Genetik. Individu dengan keluarga hipertensi memiliki potensi yang lebih tinggi untuk mendapatkan penyakit hipertensi. Yang kedua yaitu jenis kelamin dan usia. Lelaki yang berusia 35 sampai dengan 50 tahun dan wanita yang telah menopause itu adalah orang-orang yang beresiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit hipertensi. Yang ketiga yaitu diet konsumsi tinggi garam dan kandungan lemak. Konsumsi garam yang tinggi atau konsumsi makanan dengan kandungan lemak yang tinggi secara langsung akan berkaitan dengan berkembangnya penyakit hipertensi di dalam diri seseorang. Yang keempat yaitu berat badan yang obesitas. Berat badan yang obesitas atau 25% melebihi berat badan ideal yaitu sering dikaitkan dengan berkembangnya hipertensi. Yang terakhir yaitu gaya hidup merokok dan konsumsi alkohol. Rokok dan alkohol sering dikaitkan dengan berkembangnya hipertensi karena reaksi dari bahan yang dikandung di dalam rokok dan alkohol. Selanjutnya yaitu hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini adalah hipertensi yang diketahui penyebab. Berikut beberapa penyakit penyebab dari hipertensi sekunder. 1. Yaitu penyempitan aorta. Penyempitan aorta ini dapat menjadikan terhambatnya aliran darah sehingga terjadi peningkatan darah di atas area konstruksi. Yang selanjutnya yaitu penyakit parenkim dan vaskular ginjal. Penyakit ini merupakan penyakit utama penyebab hipertensi sekunder. Selanjutnya yaitu gangguan endokrin. Disfungsi medula adrenal atau korteks adrenal dapat menyebabkan hipertensi sekunder. Adrenal mediated hypertension disebabkan kelebihan primer aldosteron, kortisol, dan katekolamin. Yang terakhir yaitu stres. Stres ini cenderung menyebabkan
menyebabkan peningkatan tekanan darah untuk sementara waktu saja. Selanjutnya yaitu beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan dan mengatasi penyakit hipertensi. Yang pertama, mempertahankan berat badan ideal dan lingkar pinggang yang ideal. Yang kedua, penerapan diet DASH. Yang ketiga, pembatasan asupan natrium. Yang keempat, aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur atau olahraga dengan teratur. Yang kelima yaitu pembatasan konsumsi alkohol, dan yang terakhir berhenti merokok. Selanjutnya yaitu asuhan gizi untuk penyakit hipertensi. Penata laksanaan hipertensi dengan pemberian obat antihipertensi dan diet rendah garam, juga beberapa modifikasi gaya hidup yang lebih baik. Pedoman manajemen hipertensi di atas disebut dengan diet DASH. Selanjutnya yaitu tujuan diet. Tujuan diet ini memberikan asupan makan yang adekuat atau memberikan asupan makan untuk mencapai berat badan yang ideal untuk yang obesitas. Yang kedua yaitu menurunkan tekanan darah untuk mencapai normal. Yang ketiga, memberikan asupan makan sesuai dengan kondisi pasien. Berikutnya yaitu syarat dan prinsip DASH diet. Yang pertama, energi, protein, karbohidrat sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan lemak yang harus sesuai dengan kebutuhan. Untuk konsumsi lemak itu terdapat beberapa batasan seperti pembatasan konsumsi lemak jenuh dan kolesterol. Selanjutnya yaitu serat 25 gram dalam sehari, natrium kurang dari 2300 mg per hari. Jika penurunan natrium belum mencapai target, natrium dapat dibatasi hingga 1500 mg per hari. Konsumsi kalium itu 4700 mg per hari. Kalsium dan magnesium sesuai dengan kebutuhan yang terdapat di AKG. Contoh dari diet DASH yaitu bahan makanannya serealia, porsi perharinya itu 6-8 penukar, itu porsi servingnya yaitu setengah gelas nasi atau 1 lembar roti. Yang kedua, pemanis dan gula, itu porsinya 1-5 penukar per minggu dengan konsumsi 1 SDM 1 sendok makan gula pasir atau 1 sendok makan selai. Yang ketiga yaitu sayuran itu 4-5 penukar dengan setengah gelas sayuran matang atau 1 gelas sayuran mentah. Yang selanjutnya yaitu buah itu 4-5 penukar atau 1 potong sedang buah segar atau setengah gelas jus buah. Yang ketiga susu tanpa gula atau rendah lemak, yaitu 2-3 penukar dengan 1 gelas susu atau 1 gelas yogurt. Selanjutnya yaitu daging tanpa lemak, unggas atau ikan. Itu porsi perharinya 1-6 penukar dengan 1 butir telur atau 1 ons daging, ikan unggas atau ikan matang. Selanjutnya yaitu kacang-kacangan dan biji-bijian itu 4-5 penukar per minggu dengan setengah gelas kacang-kacangan atau 2 sendok makan biji-bijian. Yang terakhir yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak ini porsi perharinya 2-3 penukar dengan 1 sendok teh minyak sayur atau 1 sendok teh margarin. Selanjutnya diet rendah garam. Diet rendah garam ini bertujuan untuk menurunkan tekanan darah dan membantu menghilangkan retensi garam dan cairan di dalam tubuh. Pembagian diet rendah garam berdasarkan kondisi penyakit dari pasien, yaitu rendah garam 1 dengan 200 sampai dengan 400 mg natrium. Biasanya diet ini diberikan kepada pasien yang mengalami asites, odema, dan atau hipertensi berat. Diet rendah garam 1 tidak menambahkan garam dapur di dalam pengolahan makanan. Selanjutnya yaitu diet rendah garam 2 atau 600 sampai dengan 800 mg natrium.
Biasanya diet ini diberikan kepada pasien yang mengalami asites, edema, dan atau hipertensi sedang. Boleh menambahkan 1/2 sendok teh atau 2 gram garam dapur. Yang terakhir yaitu rendah garam 3, yaitu 1000 sampai dengan 1200 mg natrium. Biasanya diet ini diberikan kepada pasien yang mengalami asites, edema, dan atau hipertensi ringan. Boleh menambahkan 1 sendok teh atau 4 gram garam dapur. Terima kasih karena telah menyaksikan edukasi gizi yang telah saya paparkan sebelumnya.